Selamat malam. Saya Cliff Koordinata dengan NIM 220101011037. Pada kesempatan ini saya ingin sharing mengenai analisis dan visualisasi data. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan data analitik. Jadi data analitik ini merupakan suatu proses yang mulai dari pengumpulan, pengolahan, dan kemudian melakukan yang namanya analisis data. Apa tujuannya? Untuk menghasilkan wawasan yang dapat digunakan untuk menyajikan informasi, dan yang terpenting adalah digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, bahkan bisa melakukan prediksi, dan yang terpenting adalah eh, di level yang lebih lanjut bisa dipakai untuk eh, menjawab atau menjadi satu jawaban solusi apa yang harus dilakukan ke depannya. Nah, tren data analitik di Indonesia ini sangat pesat sekali. Transformasi digital ini terjadi di banyak aspek atau di banyak industri. Salah satunya industri keuangan, ya, terutama keuangan, e-commerce, transportasi. Mengapa begini? Karena eh, sektor ini menggunakan data untuk memahami pelanggan. Ya. Nah, pertama, adopsi teknologi berbasis cloud dan big data menyebabkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan cepat, serta dapat melakukan prediksi secara tepat dan real time. Salah satu contohnya adalah fintech, ya, P2P, ya. P2P ini menjadi salah satu apps yang membantu dalam penyaluran pinjaman dengan menyediakan yang namanya credit scoring, sehingga pemberi pinjaman dapat lebih mudah dalam melakukan pengambilan keputusan. Nah, pada dunia saham ini lebih menarik lagi. Sudah terdapat aplikasi-aplikasi saham yang sudah berkembang pesat yang menyediakan screening filter saham, ya, secara real time. Dan itu bisa melibatkan analisis teknikal, fundamental, dan lain sebagainya. Misalkan saya ingin mencari data-data yang terkait dengan saham yang misalkan Golden Cross atau Dead Cross. Nah, dia akan menunjukkan list ini, saham-sahamnya ini. Wah, ya, itu dengan data-data real time, data-data yang ada, langsung bisa kita menjadi satu pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Ya, oke. Selanjutnya, dalam data analitik ini terdapat 4 jenis. Yang pertama, deskriptif, ya, ini lebih menyajikan saja atau memvisualisasikan dari data historis atau menjawab mengenai apa yang terjadi. Nah, ini hanya menyampaikan saja. Misalkan penyampaian dan analisis data keuangan yang dapat membandingkan antar perusahaan sejenis. Nah, begitu masuk ke diagnostik analytics, ini analitik ini menggali penyebabnya apa atau menjawab mengapa ini terjadi. Jadi menggunakan data keuangan untuk mengetahui misalkan kerugian atau laba terbesar itu oleh apa atau segmen perusahaan yang mana. Kemudian ada lagi prediktif analitik. Wah, ini sudah masuk level lebih tinggi, fungsinya atau analitiknya lebih bicara tentang prediksi. Misalkan menggunakan salah satu tool yang sering dipakai, analisis regresi, atau melihat tren ke depan seperti apa. Atau dengan kata lain, menjawab apa yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, sebagai contoh, terkait data keuangan, berdasarkan data keuangan yang ada, kita bisa memprediksi bahwa laba perusahaan ke depan ini berapa. Ya. Nah, level yang sangat tinggi, nah ini yang sangat menarik adalah prescriptive analytics. Prescriptive ini merupakan analitik untuk memberikan rekomendasi tindakan atau menjawab apa yang seharusnya dilakukan, ya. Sangat luar biasa seandainya pasar modal itu ketika semua data di running atau dijalankan dengan program, kemudian akan menjadi satu keputusan buy, sell, atau hold, atau kemungkinan berapa persen harus beli dan lain sebagainya, ya. Ini bisa menjadi satu solusi yang luar biasa. Kemudian berikutnya, peran data analitik. Saya melihat bahwa data analitik ini akan berkembang dengan pesat karena semua atau dunia industri sudah berkaitan dengan teknologi
dimanapun. Jadi ini akan memudahkan dalam mengumpulkan eh, data apa data analis ya. Data analis ini akan mengumpulkan dan membersihkan data, menyiapkan data sampai itu siap digunakan ya. Kemudian menganalisis data menggunakan alat-alat yang ada seperti Excel, Python untuk menemukan pola atau tren. Kemudian menyampaikan hasil analitik atau analisis ya, ini bisa berbentuk laporan, berbentuk dashboard sehingga para manajemen atau manajerial itu bisa dengan mudah mengambil keputusan yang krusial cukup dengan menggunakan dashboard yang tersedia. Nah, skill apa yang dibutuhkan? Satu, kemampuan teknis ya, bisa SQL, Python, Power BI, Tableau, dan juga statistik karena misalkan untuk regresi itu kan perlu eh, menggunakan sedikit tentang statistik di sana. Kemampuan analitis, wah, ketika sudah ada data, kita perlu berpikir bagaimana mengidentifikasi, bagaimana menganalisis hasil tersebut. Kemudian kemampuan komunikasi, karena wujudnya adalah salah satunya laporan dan dashboard. Nah, laporan dan dashboard ini harus mudah untuk dipahami oleh eh, stakeholder, sehingga perlu kemampuan mengkomunikasikan terutama secara visual. Prospek 5 tahun ke depan, saya rasa prospeknya sangat luar biasa karena data merupakan salah satu aset perusahaan. Maka dari itu permintaan akan data analis di Indonesia diperkirakan terus meningkat. Cuma hati-hati dengan adanya AI. Peran data analisis ini mungkin akan bisa tetap ada, tapi akan bergeser menjadi analisis yang lebih strategik. Menurut saya pribadi, AI ini dapat menjadi ancaman. Misalkan ketika sudah ada apps AI, maka sudah otomatis muncul semua analitik yang diperlukan oleh pengambil keputusan, sehingga data analis sudah tidak perlu dipakai lagi. Nah, ini akan menjadi bahaya. Maka dari itu saat ini masih menjadi peluang untuk data analis, tapi apakah ketika AI berkembang, apakah bisa menggantikan data analis? Nah, ini harus menjadi pertimbangan saja untuk ke depan. Oke. Nah, Oke, fungsi bedanya data analitik dan bisnis intelijen. Jadi fungsi data analitik itu fokusnya pada analisis mendalam, menentukan pola tren atau hubungan yang tidak terlihat sebelumnya. Sedangkan BI, Business Intelligence, itu fokusnya pada pengumpulan, pengolahan, visualisasi data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis, lebih berorientasi pada masa lalu dan sekarang. Keterkaitan BI, keterkaitannya BI bertindak sebagai BI bertindak sebagai platform yang mengumpulkan dan menyajikan data, sedangkan data analytics menggunakan data tersebut untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dan prediktif. So, di kasusnya misalkan sistem BI itu mengintegrasikan data yang dibutuhkan, misalkan transaksi penjualan, inventoris, data pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan lain sebagainya. Kemudian BI menghasilkan laporan tentang tren penjualan per kategori produk, waktu, dan lokasi toko. Nah, data analitik digunakan untuk memprediksi produk mana yang cenderung diminati selama mungkin periode tertentu, musim-musim tertentu, berdasarkan pola-pola historis yang sudah ada. Nah, analisis preskriptif menentukan misalkan promosi mana yang terbaik. Oh, dengan misalkan di bulan tahun baru, wah ini mungkin bagus untuk ini gitu. Masa liburan, wah ini promosinya sebaiknya seperti ini karena banyak anak-anak yang mungkin membutuhkan hadiah dan lain sebagainya. Ya, ini adalah contoh berkaitan dengan data analitik dan BI. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Salam Rahayu, Rahayu.